12 IS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas jurnal penyesuaian part 2. Simak videonya dengan baik ya, check this out. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya mengenai jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita akan bahas beban bayar di muka. Beban bayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contoh beban bayar di muka yaitu sewa bayar di muka, beban iklan bayar di muka, asuransi bayar di muka, dan bunga bayar di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban bayar di muka dilakukan dengan cara berikut. Pertama, dicatat sebagai harta. Transaksi pembayaran sewa dibayar di muka yang dicatat sebagai harta terlihat pada contoh berikut. Pada tanggal 1 Maret 2019, membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta rupiah. Pada saat terjadi transaksi, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan mendebit akun sewa bayar di muka dan dikredit akun kas senilai 15 juta rupiah. Maka dalam pencatatan jurnal penyesuaian, yaitu sebesar yang telah menjadi beban, yaitu selama 10 bulan. Maka perhitungannya 10/12 kali 15 juta, sama dengan 12.500.000. Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, debit beban sewa dan kredit sewa bayar di muka sebesar Rp12.500.000. Yang kedua, dicatat sebagai beban. Pembayaran sewa yang dicatat sebagai beban pada jurnal umum dicatat dengan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Misalnya pada tanggal 1 Maret 2019, Salon Almira membayar sewa kios sebesar 15 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Sehingga pencatatan di jurnal umum pada tanggal 1 Maret 2019, debit beban sewa dan kredit akun kas senilai 15 juta rupiah. Untuk perhitungan di jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar yang belum menjadi beban pada akhir periode, yaitu sebesar 2 bulan. Jadi perhitungannya 2/12 kali 15 juta rupiah, sehingga diperoleh angka 2.500.000 rupiah. Jadi pencatatan di jurnal penyesuaian debit sewa bayar di muka dan kredit beban sewa sebesar Rp2.500.000. Yang selanjutnya, penyesuaian pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Contoh pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dicatat sebagai utang. Pencatatan akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang dilakukan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2018, saldo Almira menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Maka pencatatan jurnal penerimaan uang sewa pada tanggal 1 Agustus 2018 didebit kas dan dikredit sewa diterima di muka sebesar 12 juta rupiah. Nah, pada akhir periode akuntansi 31 Desember untuk penyesuaian yaitu sebesar yang telah menjadi pendapatan selama 5 bulan dari 1 Agustus sampai 31 Desember 2018. Perhitungannya 5/12 dikali 12 juta sama dengan 5 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian pada 31 Desember debit sewa diterima di muka dan kredit pendapatan sewa senilai 5 juta rupiah. Yang kedua, dicatat sebagai pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Misalnya, pada tanggal 1 Agustus 2018, Salon Almira menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Maka pencatatan pada saat 1 Agustus 2018 di jurnal umum dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Akun sewa yang akan dicatat atau disesuaikan pada 31 Desember yaitu sebesar yang belum menjadi pendapatan, senilai 7 juta rupiah.
Maka jurnal penyesuaiannya debit pendapatan sewa dan kredit sewa diterima di muka senilai 7 juta rupiah. Penyesuaian yang selanjutnya yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Misalnya pada tanggal 2 Maret 2019, Salon Almira membayar gaji karyawan sebesar Rp9.500.000. Tetapi sampai tanggal 31 Maret 2019, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya karena kesalahan administrasi sebesar Rp3 juta. Maka jumlah penyesuaiannya yaitu debit beban gaji dan kredit utang gaji sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Misalnya, pada tanggal 14 Maret 2019, salon menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 6 juta. Akan tetapi, sampai tanggal 31 Maret 2019, salon belum menerima pelunasan. Sehingga jurnal penyesuaiannya debit piutang usaha dan kredit pendapatan sewa senilai 6 juta rupiah. Dan yang terakhir, penyesuaian piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih yaitu risiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Misalnya, Salon Almira menetapkan sebagai piutang tidak tertagih sebesar 5% atas piutang usaha sebesar Rp2.500.000. Maka piutang tertagih yaitu 5% kali Rp2.500.000 sama dengan Rp125.000. Jurnal penyesuaian piutang tak tertagih sebagai berikut. Debit kerugian piutang, kredit cadangan kerugian piutang sebesar Rp125.000. Sekian materi kita pada video kali ini. Teacher yakin Anda semua dapat memahami materi pada video kali ini. Terima kasih, semangat belajar dan salam hebat. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan hidupkan loncengnya ya.